Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali di acara konklusi Sekolah Sabat bersama saya Pendeta David Panjaitan dari Departemen Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Sekarang kita telah tiba di kuartal yang baru, kuartal 3 tahun 2021. Judul dari pelajaran kita adalah istirahat dalam Kristus. Memang secara sepintas waktu saya membaca judul ini dalam bahasa Indonesia, istirahat dalam Kristus, saya punya konotasi yang kurang baik. Karena biasanya kalau dibilang istirahat dalam Kristus itu konotasi kita atau terjemahan yang ada dalam pikiran kita adalah meninggal dunia atau rest in peace, kira-kira begitu. Tapi kalau kita membaca dalam bahasa Inggrisnya, itu judulnya agak sedikit berbeda penulisannya, yaitu ya jelas karena dalam bahasa Inggris, tapi artinya kata-katanya agak sedikit berbeda, yaitu rest for the restless. Artinya istirahat bagi orang-orang yang kekurangan istirahat atau lupa untuk memperhatikan waktu istirahatnya. Jadi saya melihat dari dua judul ini bukan bertentangan, justru saling mengisi. Dalam bahasa Inggrisnya adalah rest for the restless, artinya istirahat bagi orang-orang yang abai dengan waktu istirahatnya. Lalu jawabannya itu ada dalam bahasa Indonesia, yaitu istirahat dalam Kristus. Artinya siapa saja yang beristirahat di dalam Kristus, berhenti sejenak dari pekerjaannya, tentu akan mendapatkan semangat yang baru, atau dalam terjemahan lainnya adalah menjadi ciptaan baru, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah recreation. Itu saya punya pandangan, pengertian dari judul pelajaran Sekolah Sabat kita selama satu kuartal ini yang akan kita pelajari 13 episode atau 13 pekan ke depannya. Dalam bahasa Inggrisnya istirahat untuk orang-orang yang kekurangan istirahat, dijawab dalam Indonesia istirahat di dalam Kristus. Baik, pelajaran pertama di Sabat petang, judulnya adalah hidup dalam masyarakat 24/7, yang artinya selama 24 jam 7 hari. Karena dalam satu pekan itu ada 7 hari. Dengan kata lain, bahwa hidup dalam masyarakat yang tidak pernah ada istirahatnya. Ya, tidak ada waktu untuk istirahat. Ayat inti yang diambil dalam Mazmur 84 ayat 3 dikatakan demikian. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Mazmur 84 ayat 3. Tulisan ini mengartikan bahwa pelataran itu biasanya digunakan orang untuk duduk-duduk, mungkin teras ya dalam bahasa kitanya, teras di depan rumah kita atau halaman depan rumah kita. Biasanya digunakan oleh pemilik rumah untuk beristirahat sore hari atau pada hari libur kerja, duduk-duduk melihat pemandangan, ngobrol-ngobrol dengan anggota keluarga atau sanak saudara yang datang bertamu. Di sini dikatakan ada satu jiwa yang hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan, ya, tempat istirahat yang Tuhan sediakan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah, artinya menunjukkan bagaimana kerinduan dan kesungguh-sungguhan orang ini mengharapkan tempat atau waktu untuk untuk beristirahat. Lalu di dalam ilustrasi di sini ada satu keluarga yang sehari-harinya sangat sibuk, termasuk pada saat mereka menjelang memasuki hari Sabat atau menjelang pembukaan Sabat. Istri atau ibu daripada keluarga ini yang bernama Mary begitu kelelahan. Kenapa?
Karena pada waktu dia berada di rumah, dia melihat bagaimana situasi rumahnya. Ya, termasuk yang membuat dia menjadi frustasi, lelah adalah sudah menjelang buka Sabat, eh, hal-hal yang ada di rumahnya itu masih berantakan di ruang tamunya. Dilihat Sarah, anak bungsunya masih tidur karena demam. Lalu dia setuju untuk melayani berterima tamu besok harinya. Ya, artinya dia harus berangkat lebih cepat dari waktu yang biasa. Lalu dia kata, aduh kalau bisa saya istirahat dulu. Kita bisa bayangkan bagaimana kesibukan, kegelisahan ya dari Mary ini. Lalu di sisi yang lain, di tempat yang lain, suami Mary yang bernama Josh, dia sedang mengantri di supermarket untuk membeli kebutuhan-kebutuhan mereka. Mungkin untuk mereka nikmati hari Sabat atau bagaimana, saya kurang tahu jelasnya. Dia lihat bagaimana waktu sudah mendekati buka Sabat, tapi antrian masih masih sangat panjang. Dia bingung ini bagaimana ini mau menyelesaikan ini. Lalu lintas pun macet, ya antrian panjang. Sepertinya saat itu orang sama-sama kalau dalam bahasa Jakarta tumplek untuk belanja ya. Semuanya dalam waktu bersamaan melakukan aktivitas yang sama, tentu sangat crowded ya, sangat begitu macet situasi itu. Itulah yang dipikirkan oleh siapa? Oleh Josh, suami daripada siapa? Suami daripada Mary. Lalu dikatakan di sini kehidupan kita diatur oleh jam-jam sibuk, jam-jam kerja, janji temu medis, percakapan Skype, belanja, dan tugas-tugas sekolah. Apakah kita menggunakan transportasi umum, mengendarai skuter kecil, atau mengemudikan minibus untuk mengangkut keluarga kita? Pukulan genderang dari keterlibatan yang terus-menerus terhadap dunia di sekitar kita mengancam kita untuk menenggelamkan apa yang benar-benar penting. Jadi sulit kita memprioritaskan yang harus kita utamakan. Oleh karena begitu rapatnya situasi waktu yang kita jalani. Oleh karena itu kita akan pelajari beberapa poin-poin penting di hari yang berikutnya. Baik, kita masuk ke pelajaran hari Minggu, tidak bertenaga dan lelah. Pelajaran hari Minggu dimulai dari Kejadian 2 ayat 1 sampai 3, di mana ayat ini mencatat bahwa Allah menyiapkan satu hari bagi ciptaan, yaitu hari Sabat atau hari ke-7, agar manusia itu bisa istirahat dari lelahnya. Di sini dikatakan bahwa Allah tidak membutuhkan istirahat untuk berhenti dari pekerjaannya menciptakan bumi. Kenapa Allah menciptakan itu sedangkan Allah tidak membutuhkan istirahat? Itu mengingatkan kita bahwa Allah mau memberikan contoh kepada manusia untuk beristirahat, sama seperti Yesus dibaptiskan. Ya, dia tidak berdosa adalah melanggar perintah Tuhan, itu selalu saya ulang-ulangi. Tapi kenapa Yesus dibaptiskan? Yesus memberikan contoh, ya sama seperti yang saya katakan tadi bahwa Allah juga memberikan contoh kepada manusia untuk ada waktu istirahatnya. Nah, lalu pemikiran itu berkembang, mengapa Allah memberikan hari untuk manusia dan dia contohkan agar manusia itu istirahat? Karena tentu sudah pasti jawabannya adalah Allah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Bukan Allah menakdirkan ya, bukan Allah menentukan bahwa manusia akan berdosa, bukan itu. Tetapi Allah mengetahui sekali waktu bahwa manusia akan berdosa, sekali waktu manusia akan membutuhkan waktu atau hari untuk beristirahat dari pekerjaan mereka. Lalu Allah ciptakanlah hari ke-7 atau waktu untuk istirahat. Nah, apa yang terjadi berikutnya? Kalau kita pelajari lanjutan dari Kejadian pasal 2, Kejadian pasal 3,
Ya, Allah katakan atau perintahkan kepada Adam dan Hawa, ini yang boleh kamu makan, ini yang tidak, ini pekerjaanmu, ini rumahmu, ini yang boleh ini makananmu, ya, ini makananmu untuk saat ini dan apa lain sebagainya. Tetapi itulah sejarah mencatat, Alkitab mencatat bahwa Adam dan Hawa lebih mendengarkan apa yang dikatakan oleh setan melalui ular. Artinya mereka berdosa. Ya, dosa dalam melanggar perintah Tuhan. Nah, saat itu juga terputuslah hubungan antara Allah dan manusia. Tetapi Allah selalu mencintai mereka. Apa buktinya? Kalau kita baca buku Kejadian secara keseluruhan, khususnya di ayat-ayat terakhir, Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Lalu Allah memerintahkan beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala menjaga akses jalan masuk ke pohon al-hayat itu dengan tujuan agar manusia tidak menyentuh atau memakan buah itu. Kenapa? Kalau dimakan tentu manusia tidak punya kesempatan untuk bertobat karena mereka akan hidup selama-lamanya dalam dosa, dalam pelanggaran. Tapi Allah tidak izinkan, dengan kata lain, ada kesempatan bagi manusia untuk bertobat. Itu salah satu bukti bahwa adalah kasih. Lalu dalam Kejadian juga, Kejadian pasal 3, Allah mengingat, memberitahukan kepada Adam Hawa, hai para istri, para wanita, engkau akan kesakitan waktu melahirkan dan juga akan birahi kepada suami. Ya, sakit ya, semua wanita tahu sekarang bahwa melahirkan itu sakit, sehingga sekarang trennya seorang wanita mau melahirkan itu dioperasi sesar. Kenapa? Mungkin, saya tidak tahu, untuk menghindari rasa sakit itu. Bukan hanya rasa sakit, banyak para ibu mengatakan bahwa melahirkan itu seperti antara hidup dan mati. Ya, seperti antara hidup dan mati. Lalu Allah juga mengatakan kepada Adam, engkau akan berjerih lelah mencari makananmu dari tanah seumur hidupmu, dan engkau akan berpeluh untuk mencari makananmu. Itu mengartikan bahwa setelah mereka terputus hubungan, mereka jatuh ke dalam dosa, mereka harus bekerja dengan capek, lelah, bisa jadi sampai kehabisan tenaga, sehingga menghasilkan rasa apa? Rasa lelah. Situasi itulah yang terjadi. Situasi yang terjadi kenapa dikatakan tidak bertenaga dan lelah. Baik, saya akan bacakan beberapa tulisan di sini untuk menguatkan saya punya keterangan. Hari ini akan menjadi waktu untuk berhenti dan dengan tenang menikmati hidup. Satu hari istirahat dan tidak bekerja. Hari untuk secara khusus merayakan pemberian rumput, udara, marga satwa, air, manusia, dan yang paling penting, pencipta setiap pemberian yang baik. Jadi hari Sabat itu adalah celebration, ya, hari celebration untuk mengucapkan terima kasih kepada pencipta kita atas apa yang sudah diberikan kepada kita, sudah disebutkan tadi. Tulis demikian. Penelitian juga menunjukkan bahwa kita kurang tidur dan banyak orang sangat bergantung pada kafein untuk terus terjaga. Meskipun kita memiliki ponsel yang lebih cepat, komputer yang lebih cepat, koneksi internet yang lebih cepat, kita sepertinya tidak pernah punya waktu cukup. Seolah-olah satu hari jam kerja 8 jam atau satu hari 24 jam itu tidak cukup kita untuk apa? Untuk melakukan aktivitas kita. Itulah situasi yang terjadi, sehingga kita membutuhkan zat-zat adiktif lah mungkin ya istilahnya, yaitu kafein, sehingga membuat orang itu tidak lelah. Allah yang menciptakan kita tahu bahwa kita membutuhkan istirahat fisik. Nah, Allah sangat tahu apa kebutuhan kita. Dia membangun siklus dalam waktu malam dan tentunya Sabat untuk memberi kita kesempatan beristirahat fisik. Mengakui Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita juga
melibatkan tanggung jawab kita dengan serius untuk meluangkan waktu beristirahat. Lagi pula, perintah Sabat bukan hanya saran, itu adalah sebuah perintah. Jadi berhenti pada hari Sabat itu bukan saran tapi perintah. Seperti kalau kita mengendarai kendaraan di jalan tol dikatakan nyetir jangan ngantuk, ngantuk jangan nyetir. Nah, itu walaupun itu saran sebetulnya, tapi sebenarnya itu berbau perintah supaya kita bisa selamat selama di perjalanan. Baik, kita masuk ke pelajaran hari Senin. Judulnya Hidup Tapi Tertekan. Di sini diambil contoh pengalaman yang namanya Baruk. Baruk ini hidup di zaman Yeremia. Dia adalah seorang juru tulisnya Yeremia. Bagaimana Baruk merasa tertekan dengan situasi yang ada saat itu, sehingga dia menuliskan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh orang. Nah, walaupun kita hidup sekarang, pengalaman yang sama seperti yang dialami oleh Baruk kita alami. Kita seolah-olah hidup tertekan, ya, tidak bebas kita melakukan aktivitas. Kenapa? Ya, contoh saja, kita sering sulit membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Kita sering menciptakan keinginan itu menjadi kebutuhan. Lalu, maaf kata saya katakan, bisa jadi penghasilan kita tidak cukup untuk memenuhi keinginan kita yang menjadi kebutuhan itu. Lalu kita biasa lakukan adalah membeli sesuatu dengan menggunakan cicilan, kartu kredit. Ya bayangkan kita membeli satu keinginan yang menjadi satu kebutuhan, kita kredit. Ya bukan berarti tidak boleh kredit, silakan saja. Tetapi yang menjadi persoalan adalah itu bukan kebutuhan, tetapi itu adalah sebuah keinginan. Hidup kita tertekan seperti yang dialami oleh siapa? Oleh Baruk. Tetapi Allah memberikan tanggapan kepada siapa? Kepada Baruk. Ya, itu bisa kita baca dalam Yeremia 45 ayat 4 dan 5. Tanggapan Allah terhadap rasa sakit Baruk yang nyata mengingatkan kita pada kenyataan bahwa keputusan dan rasa sakit yang Tuhan alami pastilah jauh lebih besar daripada apa? Baruk. Dia telah membangun Yerusalem, dia akan merobohkannya, dia telah menanam Israel sebagai kebun apa? Kebun anggur. Itu yang dialami oleh Baruk. Baik, kita masuk ke pelajaran hari Selasa. Ini mendefinisikan istirahat dalam perjanjian lama. Ini hanya penggunaan kata saja dalam bahasa Ibrani, yaitu sabat, berhenti bekerja, beristirahat, lalu ada syakat, ya, berdiam diri dan sebagainya, atau ada syakap, berbaring atau apa? Tertidur. Kata yang manapun itu mengartikan bahwa kita adalah berhenti. Berhenti artinya stop, bisa istirahat lalu apa? Tertidur. Biasanya orang sedang istirahat itu atau sedang tidur dikatakan sudah istirahat dia. Ya. Malam ataupun siang, dia lagi istirahat. Kenyataannya dia sedang apa? Sedang tidur siang atau dia tidur di malam hari. Jadi yang manapun kata digunakan di sana, intinya adalah kita harus berhenti dan kita harus apa? Beristirahat. Oke, saya akan baca nih. Kata kerja raga juga digunakan untuk mengindikasikan istirahat. Dalam peringatan terhadap ketidaktaatan dalam kitab Ulangan, Allah memberitahu Israel bahwa mereka tidak akan menemukan istirahat di pengasingan. Jadi kata raga juga itu menunjukkan kita adalah apa? Istirahat. Jadi kembali di pelajaran hari Selasa adalah kata yang manapun dalam perjanjian lama dalam bahasa Ibrani, tujuannya adalah sama. Kita bergerak selama 6 hari, lalu hari ke-7 stop. Lalu siang hari kita bekerja, lalu malam hari kita stop. Itu siklus yang Allah berikan kepada kita, walaupun kenyataannya kita sering melanggar siklus yang ditentukan oleh Allah, terutama pada waktu kita bekerja pada malam hari. Baik, kita masuk ke pelajaran hari Rabu. Judulnya adalah istirahat dalam perjanjian baru. Tadi istirahat dalam perjanjian apa? Perjanjian lama. Baik, dalam perjanjian baru itu ada beberapa kata yang bersifat verbal. Verbal itu ya ucapan. Kalau di dalam perjanjian lama ini, sebentar saya lihat dulu.
istilah, ya ini istilah saja, tapi dalam perjanjian baru adalah verbal, ucapan. Itu anapaut, ya, itu istirahat, santai, menyegarkan. Lalu hesikaso, menggambarkan istirahat pada hari Sabat, istirahat murid-murid dalam kubur. Lalu kata pauwo, ya kata pauwo itu berhenti, membawa istirahat, beristirahat. Jadi kata-kata yang manapun itu yang digunakan di dalam perjanjian baru sebetulnya intinya adalah sama, bahwa mereka berhenti dari kegiatan mereka. Perjanjian lama, perjanjian baru, kata yang mana saja digunakan merujuk kepada berhenti dari aktivitas. Berhenti dari aktivitas. Memang orang akan bertanya, loh bagaimana dengan kegiatan pendeta pada hari Sabat? Mereka sibuk. Nah, jangan lupa bahwa istirahat itu mengartikan bahwa kita berhenti dari aktivitas kebutuhan kita sehari-hari. Ya, sementara pendeta itu bukan bekerja tapi melayani pada hari Sabat. Ya, itu satu aktivitas yang menghasilkan sukacita, karena tujuan utama dari istirahat itu adalah menghasilkan sukacita. Ya, menghasilkan sukacita, recreation itu pengertiannya. Oke. Marilah kita menyendiri dan beristirahat seketika, ditulis dalam Markus 6 ayat 31. Tidak dibingkai sebagai undangan, itu diekspresikan dalam bentuk imperatif yang adalah titah atau perintah. Jadi istirahat itu kata perintah, bukan ajakan, bukan himbauan, bukan anjuran, tapi itu adalah perintah. Jadi seharusnya seperti tadi saya singgung masalah tulisan-tulisan yang ada di jalan tol, di mana nyetir jangan ngantuk, ngantuk jangan nyetir, itu sebetulnya bukan himbauan, tapi itu kata perintah. Kalau saudara sudah merasa ngantuk, istirahat saja, tidak usah paksakan untuk membawa kendaraan. Karena tujuannya adalah untuk keselamatan kita. Baik, kita masuk kepada pelajaran hari Kamis. Pengembara yang gelisah. Dikatakan demikian dalam tulisan hari Kamis ini. Ketika Tuhan berkata bahwa Kain akan menjadi pengembara yang gelisah di bumi, bukan Tuhan yang membuat seperti itu, melainkan itulah yang terjadi sebagai akibat dari tindakan berdosa dan ketidaktaatannya. Tidak menemukan istirahat dalam Tuhan. Kain menemukan bahwa ia tidak dapat menemukannya dengan cara lain, setidaknya bukan istirahat sesungguhnya. Baik. Kenapa Kain dikatakan menjadi pengembara yang gelisah? Kita lihat historinya. Allah memberikan perintah kepada Adam dan Hawa, dan ini juga dimengerti oleh Kain dan Habel, bahwa untuk mempersembahkan korban itu Allah inginkan anak domba. Lalu yang dilakukan oleh Kain atau dilakukan oleh Habel adalah memang mengorbankan anak domba, bukan karena latar belakangnya sebagai gembala, karena dia tahu itu perintah Allah. Lalu yang kedua, Kain mempersembahkan korban itu dari hasil pertaniannya. Bukan karena dia petani, tetapi karena dia tidak mau mengikuti apa yang Tuhan katakan. Lalu apa yang terjadi? Kain membunuh adiknya, Habel itu. Kita sama-sama tahu cerita itu. Lalu dia lari. Pada waktu dia lari, statusnya adalah pengembara. Karena lari, bukan pindah. Beda lari. Kalau pindah dari A ke B. Nah kalau lari, nggak jelas tempatnya di mana. Sehingga disebutkan dia adalah sebagai pengembara. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa dia gelisah? Saya pikir kita alami. Saya pun pernah alami. Lebih dari satu kali. Pada waktu kita melakukan kesalahan di dalam kehidupan kita, pasti Alkitab juga katakan hati kita sudah menghakimi, menghukum kita punya perbuatan. Sehingga ada rasa takut ya kalau kita pergi ketemu dengan orang, rasa takut. Padahal orang tidak tahu kita melakukan kesalahan. Tetapi
rasa bersalah kita itulah yang membuat kita patah. Kalau orang Medan katakan dikejar bayangan lah istilahnya begitu. Atau dalam bahasa lainnya itu trauma, mungkin ya trauma dengan rasa bersalah itu. Nah, itu juga yang dialami, yang dirasakan oleh siapa? Oleh Kain. Sama dengan kita, saudara-saudara. Secara umum kita sama seperti Kain. Kita sering melakukan hal-hal yang Allah tidak inginkan. Sehingga pada waktu kita melakukan hal-hal yang Allah tidak inginkan kita lakukan, kita merasa bersalah. Sehingga kita merasa Allah itu sudah mempersalahkan kita. Padahal Allah tidak pernah mempersalahkan kita. Allah tidak mengharapkan kita itu mati di dalam kesalahan kita, tidak. Justru Dia berharap kita bisa diselamatkan dan kita bisa bebas. Itu pengertian daripada pengembara yang penuh dengan penuh dengan kegelisahan. Penolakan Allah atas persembahan buah dari Kain bukanlah reaksi sewenang-wenang dari Allah yang berubah-ubah. Sebaliknya, ini menggambarkan proses mempertimbangkan dan menimbang karakter, sikap, dan motivasi orang yang membawa persembahan secara berhati-hati. Ini adalah contoh yang baik dari pemeriksaan akan penghakiman. Jadi Allah memeriksa apa yang dilakukan oleh Kain, bukan actionnya, tapi dibalik actionnya. Itulah proses penghakiman. Dan selalu saya katakan penghakiman itu adalah berbeda dengan penghukuman. Penghakiman itu adalah mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tentu mencari tahu motif orang melakukan itu. Baik, kita masuk kepada hari Jumat. Seperti biasa, saya akan bacakan kutipan yang ada di pelajaran hari Jumat untuk menyimpulkan pelajaran pekan ini atau pelajaran yang pertama. Menurut anggapan para rabi, soal agama hendaknya selalu berada di dalam satu kegiatan yang menyibukkan. Mereka bergantung pada pernyataan secara luar untuk menunjukkan ketaatan mereka yang lebih tinggi. Jadi rabi-rabi itu katakan, yang penting sibuk saja gitu. Menunjukkan bahwa kita itu mempunyai agama yang taat. Mereka tidak terlalu memikirkan motivasi di balik kegiatan mereka. Jadi, mereka memisahkan diri mereka dari Allah dan mengalaskan diri mereka di atas keperluan sendiri. Itu egoisnya, egosentris. Bahaya yang serupa ini tetap masih ada. Jika kegiatan bertambah dan orang berhasil melakukan pekerjaan apapun untuk Tuhan, maka terdapatlah bahaya di dalam berharap kepada rencana dan cara manusia. Ada pula kecenderungan kurang berdoa dan mempunyai kurang iman. Seperti halnya dengan murid-murid, kita berada di dalam bahaya kehilangan pandangan atas ketergantungan kita kepada Allah dan berusaha mencari keselamatan melalui pekerjaan kita sendiri. Ini sejalan dengan apa yang ditulis oleh Ellen G. White, masalah asuransi. Saya katakan saya tidak anti asuransi, saya ikut asuransi. Yang menjadi masalah adalah bukan asuransinya, yang jadi masalah adalah sejauh mana ketergantungan kita kepada Allah, atau dengan kata lain, apakah ketergantungan kita kepada Allah akan berkurang bahkan bergeser dengan adanya asuransi. Di situ persoalannya. Sama seperti ini. Masalahnya bukan kegiatannya, bukan itu, tetapi masalahnya adalah seberapa ketergantungankah kita dengan Allah kita itu yang memberikan kebutuhan kita, yang menyanggupkan kita melakukan hal-hal yang kita bisa lakukan sekarang. Oke. Kita perlu memandang terus kepada Yesus dengan keinsafan bahwa kuasanya lah yang melakukan pekerjaan itu. Sementara kita bekerja dengan sungguh-sungguh untuk keselamatan orang yang hilang, kita juga harus mengambil waktu untuk merenungkan, berdoa, dan mempelajari firman Allah. Hanya pekerjaan yang dikerjakan dengan banyak berdoa dan disucikan oleh jasa Kristus yang pada akhirnya terbukti bermanfaat bagi kebaikan. Ditulis di Alfa dan Omega, jilid kelima halaman 392.
perbuatan baik itu penting. Dan itu adalah buah daripada roh. Tetapi yang lebih penting lagi adalah perbaiki motif kita agar perbuatan baik kita itu bisa bermanfaat bagi siapa? Bagi orang lain. Bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk siapa? Untuk orang lain. Baik, kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, terima kasih karena kesempatan yang baik yang sudah kami terima. Kami bisa kembali mempelajari sekolah Sabat, khususnya di kuartal yang ketiga ini Tuhan. Kiranya apa yang kami diskusikan atau apa kami sampaikan bisa menambah kehangatan rohani kami dan siap untuk menyambut kedatangan-Mu yang tidak lama lagi Tuhan. Pertemukan kami di episode berikutnya dalam suasana yang lebih baik dari saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Baik, kita akan bertemu di episode yang